Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan menikahi budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Far'un la yankihul muba'adu man ishtaraha bi ba'dihil hurri. Al-muba'adu idha ishtara amatan bima malakahu bi ba'dihil hurri qala fit tatimmati zahirul madhhabil mansusu yahrumu wat'uha wallahu a'lamu. Muba'ad, budak yang setengah budak, tidak boleh menikahi hamba atau budak perempuan yang ia beli dengan statusnya yang setengah merdeka. Budak yang muba'ad atau yang setengah budak, apabila dia membeli seorang budak perempuan dengan harta yang ia miliki dengan statusnya yang setengah merdeka itu, Imam Al-Mutawalli mengatakan di dalam kitab At-Tatimmah atau Tatimmah Al-Ibanah, beliau mengatakan zahir mazhab yang dinaskan adalah budak yang muba'ad tadi haram untuk menggauli perempuan atau budak yang ia beli tersebut. Allahu a'lam. Qala wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini adami sadaqil hurrati wa khawfil anati la yahillu lil hurri ay yankiha amatal ghairi illa bisyurutin. Syekh Abu Syuja' berkata, laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat, yaitu tidak memiliki mahar untuk menikahi wanita merdeka, dan yang kedua adalah khawatir akan anat atau khawatir akan melakukan zina. Tidak dihalalkan bagi lelaki yang merdeka untuk menikahi budak perempuan orang lain kecuali dengan dua syarat. Jadi budak itu ada yang boleh langsung digauli dan ada juga yang harus dinikahi terlebih dahulu baru boleh digauli. Budak yang boleh langsung digauli itu adalah budak milik sendiri. Sementara budak orang lain, jika ingin menggaulinya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Nah, untuk menikahi budak yang dimiliki oleh orang lain ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat al-awwalu watsani ma dzakarahu syaikhu. Syarat yang pertama dan yang kedua adalah apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Syuja', yaitu tidak memiliki mahar untuk menikahi perempuan merdeka, dan yang kedua khawatir akan melakukan zina. Watsalitsu alla yaqdira ala nikahi hurratin muslimatin aw kitabiyatin ala sahihi. Fa in qadara ala hurratin muslimatin aw kitabiyatin lam tahilla lahul amatu fa in fuqidat al-hurratu bil kulliyati aw wujidat walakin kana biha mani'un ka kauniha radqa'a aw qarna'a aw majzumatan aw radi'atan aw mu'taddatan an ghairihi falahu nikahul amati 'ala al-asahhi wa hujjatu dhalika qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنة. أما الطول فهو الصداق، ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة لا ينكح أمة. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة. فلو قدر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فله نكاح الأمة للضرورة. Dan syarat yang ketiga adalah laki-laki merdeka itu tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka, baik perempuan itu muslimah maupun kitabiyah atau ahli kitab, menurut pendapat yang sahih. Maka jika dia mampu untuk menikahi wanita merdeka yang muslimah atau kitabiyah, ahli kitab, maka laki-laki merdeka itu tidak boleh atau tidak halal baginya menikahi budak. Apabila tidak ditemukan wanita merdeka sama sekali, atau ada ditemukan wanita yang merdeka tetapi terdapat penghalang atau hal-hal yang menghalangi untuk menikahinya. Misalnya perempuan tersebut mengidap penyakit atau memiliki penyakit ratqa. Ratqa ini maksudnya kemaluannya tersumbat oleh daging. Au qarna. Qarna juga perempuan yang kemaluannya tersumbat oleh tulang. Au majazumah, atau menderita penyakit lepra atau sopa. Atau radi'ah, atau wanita merdeka tersebut adalah orang yang memiliki hubungan persusuan dengan laki-laki merdeka yang ingin menikahinya. Atau wanita merdeka tersebut mu'taddatan an ghairihi, masih berada dalam masa iddah. Ya, masih berada dalam masa iddah setelah dicerai oleh suaminya. Maka dalam kondisi ini lelaki merdeka tadi boleh menikahi budak menurut pendapat yang ashah, pendapat yang paling sahih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak sanggup di antara kalian untuk menyiapkan taulan mahar untuk menikahi wanita-wanita muhsan yang beriman, maka dia boleh menikahi ma malakat aimanukum, menikahi budak-budak yang kalian miliki, yaitu budak-budak yang beriman. Sampai pada akhir ayat yang berbunyi hal demikian, ya, boleh menikahi budak itu diperuntukkan bagi orang yang khasyal anata minkum, bagi orang yang khawatir akan melakukan zina di antara kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata at-taul. Kemudian Allah juga menyebutkan kata muhsanat. Muhsanat ini maksudnya adalah harair, wanita-wanita merdeka. Kemudian Allah juga menyebutkan al-anat. Nah, adapun kata at-taul itu maknanya atau maksudnya adalah sadaq atau mahar. Karena itu Jabir mengatakan, siapa yang memiliki mahar untuk
menikahi wanita yang merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak. Hal senada juga disampaikan atau dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan siapa yang memiliki mahar untuk menikahi wanita merdeka di mana dia berada, di tempat dia berada, maka dia tidak halal baginya untuk menikahi budak. Kalau dia mampu untuk memberikan mahar kepada wanita merdeka, tetapi dia mengidap penyakit yang tidak disukai oleh wanita merdeka karena penyakit itu, ya, maka dalam kondisi ini dia boleh menikahi budak lid darurah dengan alasan darurat. Walau kana qadiran ala sadaqi hurratin lakin fi ghairi mawdi'ihi bi an kana as-sadaqu fi baldatin ukhra falahu nikahul amati kama tusrafu ilaihi az-zakatu. Faqaulu asy-syaikhi adamu sadaqil hurrati ay fi mawdi'ihi. Apabila laki-laki merdeka itu mampu untuk memberikan mahar kepada wanita merdeka, tetapi mahar tersebut tidak berada di tempatnya, berada di tempat yang lain. Nah, misalnya mahar tersebut berada di daerah lain, ya, maka laki-laki merdeka tadi boleh menikahi budak. Sebagaimana halnya zakat juga boleh disalurkan ke tempat yang lain tadi. Maka perkataan Syekh Abu Suja' adamu sadaqil hurrah tadi, tidak memiliki mahar untuk wanita merdeka tadi adalah maksudnya mahar tersebut berada di tempat ia berada. Walau radiyatil hurratu bila mahrin aw bimuajjalin wa ghalaba ala dhannihi qudratuhu alaihi 'indal mahalli aw bi'a minhu syai'un bil ajali bima yafi bi sadaqiha aw wajada man yastajiruhu bi ujratin halatin aw kana lahu maskanun aw khadimun yafi thamanahu bis sadaqi wa huwa muhtajun ilaihi halat lahul amatu fil asahhi. Nah, kalau sekiranya wanita merdeka itu rela dinikahi tanpa mahar, atau ia rela dinikahi dengan mahar yang ditunda, dan laki-laki yang akan menikahi itu besar kemungkinan ia mampu membayarnya ketika tiba waktunya, atau ada sesuatu yang bisa ia jual belakangan, ya, atau setelah menikah yang bisa mencukupinya untuk membayar mahar, atau nanti setelah ia menikah ia menemukan orang yang bisa menyewa dirinya dan dibayar dengan upah yang langsung, ya, langsung dibayar upahnya, atau dia memiliki tempat tinggal atau memiliki pembantu yang bisa ia jual dan harganya mencukupi untuk membayar mahar, tetapi dia sendiri membutuhkan tempat tinggal atau pembantu tersebut. Jadi punya tempat tinggal atau pembantu yang bisa dijual, harganya cukup untuk membayar mahal, tapi dia sendiri membutuhkan tempat tinggal atau pembantu tadi. Maka dalam kondisi ini halal baginya untuk menikahi budak menurut pendapat yang asah. Walau wajada man yuqriduhu al-mahra halat lahu al-amatu fil asahi walau wuhiba lahu malun aw jariyatun lam yalzamhu al-qabulu wa halat lahu al-amatu
likasratil minnati fi dzalika walau lam yajid illa hurratan la tarda illa bi aktsara min mahri mithliha wa huwa qadirun alaihi faqala al-Baghawi la yankihul amata naqalahu anhu ar-Rafi'i. Apabila laki-laki merdeka itu menemukan orang yang bisa menghutangi mahar kepadanya, maka halal baginya untuk menikahi budak menurut pendapat yang ashah. Dan kalau ia diberikan harta atau budak, artinya ada orang yang memberikan harta atau budak kepadanya, maka laki-laki merdeka tadi tidak wajib untuk menerimanya. Dan dalam kondisi ini ia halal untuk menikahi budak. Karena apa? Karena menerima pemberian tadi itu akan nanti berkonsekuensi pada kasratil minnah. Ya, kasratil minnah fi dzalik. Karena nanti besar kemungkinan atau banyak terjadi minnah. Pemberian itu diungkit-ungkit kembali. Dan kalau seandainya laki-laki merdeka itu tidak menemukan wanita merdeka, ya, atau tidak menemukan wanita yang bisa ia nikahi, kecuali ada wanita merdeka yang hanya mau menerima apabila maharnya lebih dari mahar misil dan dia sanggup untuk memenuhinya, maka Al-Baghawi berpendapat dia tidak boleh menikahi budak. Nah, pendapat ini juga dinukilkan oleh Ar-Rafi'i dari Al-Baghawi juga. Qultu wa qalahu Al-Qaffalu wat-Tabariyu wallahu a'lam. Aku katakan pendapat ini juga dikatakan atau dikemukakan oleh Al-Qaffal dan At-Tabari. Wallahu a'lam. Wa naqala al-Mutawalli jawazahu wa qala al-Imam Al-Ghazali sepertinya di sini ada kesalahan ini, ya. Barangkali yang benar adalah wa qala al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali maksudnya, in kanat ziyadatan yu'addu badluha israfan halat al-amatu wa illa fala. Qala an-Nawawi qata'a akharuna bimuwafaqatil mutawalli wa huwa al-asahhu wallahu a'lam. Al-Mutawalli menukil pendapat yang membolehkannya kalau seandainya dia hanya menemukan wanita yang rela dinikahi dengan mahar lebih dari mahar misil, menurut Al-Mutawalli ia boleh menikahinya. Sementara Imam Al-Ghazali berpendapat apabila kelebihan dari mahar misil tadi dianggap berlebih-lebihan, ya, dianggap israf, maka ia boleh menikahi budak, ya. Wa illa fala. Sementara apabila kelebihan itu tidak dianggap israf, maka dia tidak boleh menikahi budak. Imam An-Nawawi mengatakan para ulama lain menetapkan atau memutuskan pendapat sesuai dengan pendapat Al-Mutawalli di atas. Jadi di sini Imam Mutawalli nukilkan pendapat bolehnya menikahi budak apabila wanita merdeka tadi hanya ridho dinikahi dengan mahar lebih dari mahar misil. Wahwal asahu, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.